everybody! I would like to introduce myself. My name is Piska Nurkilatul Jannah, 411 Science 2. Here I will explain about the passive voice. Passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Tidak seperti active voice yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi, atau door of action. Bentuk ini lebih fokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut, atau receiver of action. Umumnya, kalimat aktif yang bisa transformasi menjadi kalimat pasif berbentuk kalimat aktif yang mengandung transitive verbs, atau kata kerja yang memerlukan objek langsung, seperti make, bring, buy, read, dan sebagainya. Sebaliknya, kalimat pasif yang mengandung transitive verbs atau kata kerja yang tidak melakukan objek langsung, seperti fly, swim, go, arrive, dan die, tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Namun, apabila intransitive verbs tersebut diikuti oleh preposition, ada kemungkinan kalimat tersebut bisa diubah menjadi kalimat pasif yang berbentuk akan sangat kaku. Passive voice digunakan untuk menunjukkan ketertarikan pada seseorang atau objek yang dikenal. Tindakan dengan kata lain, hal-hal atau orang yang terpenting akan menjadi subjek kalimat. Untuk membentuk kalimat pasif, rumus sederhana berikut biasanya digunakan, tetapi tetap harus disesuaikan dengan tense kalimat, yaitu subjek ditambah to be atau Aramis yang terdiri dari I am, are, dan is ditambah past participle. Oke. Untuk penggunaan passive voice dalam simple present disusun dari subjek ditambah are atau I am atau is ditambah verb 3. Dalam simple past disusun dari subjek ditambah was atau were ditambah verb 3. Dalam simple future disusun dari subjek ditambah will ditambah be ditambah verb 3. Dan sebagainya ya. Bisa kalian lihat sendiri pada tabel berikut. Baik, kita ambil contoh passive voice dengan menggunakan present continuous tense. Contoh aktifnya yaitu I am reading an article. Artinya, saya sedang membaca sebuah artikel. Untuk bentuk pasifnya, kita memindahkan subjek ke depan, selanjutnya to be, dan selanjutnya objek. Pasifnya yaitu an article is being read by me. Oke. Penggunaan kalimat pasif dengan perfect continuous tense biasanya jarang digunakan karena menghasilkan struktur kalimat yang terlalu rumit dan sulit dipahami. Oleh karena itu, hal ini sebaiknya dihindari meskipun secara tata bahasa benar atau gramatikal. Kalimat pasif umumnya digunakan dalam kondisi sebagai berikut. 1. Pelaku aksi dalam passive voice. Dalam beberapa kondisi penggunaan passive voice by frase atau frase yang menyatakan pelaku aksi tidak digunakan karena beberapa alasan sebagai tertulis di atas. Namun, sebenarnya kita dapat memasukkan pelaku aksi jika informasi tersebut sangat penting atau dalam kondisi sebagai berikut. Contoh, ketika mengetahui nama jelas pelaku aksi atau pelaku aksi adalah orang terkenal. Siti Nurbaya was written by Marah Rusli. Yang kedua, passive voice dengan get. Kata get dapat juga digunakan pada kalimat pasif untuk menggantikan to be, yaitu I am atau is atau are. Biasanya kalimat pasif dengan kata get digunakan pada percakapan informal,
sama seperti ketika menggunakan to be, yaitu I am atau is atau are. Bentuk get yang digunakan juga harus disesuaikan dengan tense kalimat. Nah, demikianlah penjelasan ringkasan mengenai passive voice dalam bahasa Inggris. Perlu diingat bahwa kalimat pasif dianggap lebih formal daripada kalimat aktif. Oleh karena itu, kalimat pasif umumnya digunakan dalam penulisan seperti penulisan ilmiah, laporan teknis, dan artikel koran. Dan jarang sekali digunakan pada percakapan sehari-hari. Okay guys, thank you for watching and thank you for attention. Goodbye.